Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sesi kali ini saya akan sharing tentang knowledge management yang terkait dengan tema tanpa knowledge management bisnismu gagal belajar dari pengalaman. Tujuan dari sharing ini menjadi bagian dari tujuan tentang mengatur situasi inovasi dan mengelola pengetahuan untuk membuat rekomendasi inovatif tentang implementasi manajemen pengetahuan untuk keberlanjutan bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang mengelola pengetahuan di dalam organisasi, itu apa sih sebenarnya? Nah, mengelola atau knowledge management di dalam suatu organisasi itu merupakan proses mengumpulkan informasi. Jadi informasi yang kita dapatkan itu kita kumpulin. Informasi kita dapat dari mana? Baik dari internal maupun dari eksternal. Informasi dari teman sejawat, karyawan kita yang ahli misalkan, atau dari luar dan sebagainya, itu kita kumpulkan, kita simpan, kita bagikan untuk bisa digunakan bagi kepada siapa dan digunakan untuk pada siapa? Pada seluruh karyawan di dalam organisasi. Kenapa itu penting? Agar mereka belajar lebih cepat, bekerja bisa lebih cerdas dan bisa membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai ilustrasi, bayangkan saja jika kita memiliki seorang karyawan senior yang memiliki atau memahami cara menangani pelanggan yang marah dengan sangat baik. Jika pengetahuan itu tidak dibagikan, maka saat dia pensiun, maka ilmunya juga akan ikut hilang. Nah, berarti kita mengetahui pentingnya. Mengapa sih pentingnya knowledge management dan mengapa itu penting gitu ya? Yang pertama adalah bisa menghindari hilangnya pengetahuan. Saat karyawan berpengalaman resign tanpa berbagi ilmu, perusahaan bisa kehilangan aset tak ternilai seperti pengalaman, trik kerja, problem solving atau cara menyelesaikan masalahnya dia gitu ya. Mengapa KM itu penting? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan knowledge management, karyawan tidak perlu mengulang penemuan yang sama. Kenapa? Penemuan yang lalu sudah kita simpan gitu. Maka mereka bisa langsung mengakses solusi yang pernah digunakan. Yang ketiga, mengapa KM itu penting atau knowledge management itu penting? Karena bisa mendorong inovasi. Pengetahuan yang tersimpan dan dibagi, penemuan yang sudah kita simpan dan dibagi ke semua orang secara terbuka, memungkinkan yang namanya kombinasi ide baru dan kolaborasi lintas divisi sehingga mendorong yang namanya penemuan baru. Yang keempat, mengapa knowledge management itu penting? Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Data, pengalaman yang terdokumentasi dengan baik yang bisa diakses dengan mudah oleh karyawan akan membantu baik juga karyawan maupun manajemen untuk mengambil keputusan. Kalau bagi manajemen bisa mengambil keputusan strategis yang berbasis knowledge atau berbasis pengetahuan, bukan asumsi belaka. Mengapa knowledge management itu penting? Yang terakhir adalah daya saing jangka panjang. Organisasi yang mengelola pengetahuannya dengan baik akan lebih dapat adaptif terhadap perubahan dan lebih siap menghadapi situasi yang disrupsi ya. Kemudian apa sih yang menentukan keberhasilan daripada knowledge management? Yang pertama adalah people, orang. Pengetahuan itu bukan sekedar data yang ada di komputer, tapi ada di kepalanya karyawan. Kalau mereka tidak termotivasi untuk berbagi, untuk ikut ada budaya berbagi gitu ya, knowledge management maka tidak akan berjalan gitu. Kemudian yang kedua, proses. Knowledge management bukan suatu dokumen tebal yang dilupakan di rak
gitu ya, disusun di rak, ditaruh di rak, dikunci. Tapi ia seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ia harus hidup dalam proses harian, bisa mudah diakses, bisa mudah digunakan, dan bisa mudah disesuaikan. Tools atau teknologi itu sebagai alat bantu. Baik kita punya SharePoint, kita punya Trello, mereka semua itu penting. Tapi semua itu percuma kalau orang-orangnya nggak mau pakai. Organization, struktur organisasi dan kebijakan dalam perusahaan harus juga ikut mendukung budaya berbagi pengetahuan. Dan yang terakhir adalah strategi knowledge management harus selaras dengan tujuan bisnis. Nah, itu bisa mendorong keberhasilan sebagai penentu keberhasilan dari knowledge management. Nah, sebagai kesimpulan dari materi ini, yaitu tanpa knowledge management, maka perusahaan akan terus bekerja seperti memulai dari nol setiap hari. Nah, dengan knowledge management, organisasi itu akan membangun kekuatan kolektif dari apa yang sudah mereka ketahui. Nah, di sini ada latihan yang bisa digunakan untuk penyegaran terkait dengan pemaparan yang sudah kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah apa tujuan utama dari knowledge management di dalam organisasi. Di sisi kanan ada multiple choice yang bisa Anda jawab. Yang selanjutnya, berikut ini adalah salah satu manfaat utama dari penerapan knowledge management, kecuali apa? Yang terakhir, yang termasuk dalam komponen penting keberhasilan knowledge management adalah. Baik, terima kasih. Sekian sharing materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.